Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Puspita Desprianti, NPM 1804041034, Program Studi Ekonomi Syariah kelas D. Jadi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan UTS untuk mata kuliah Manajemen Perusahaan. Soal yang pertama yaitu jelaskan yang dimaksud fungsi perencanaan. Apa saja keuntungan dan kelemahannya? Jadi, fungsi perencanaan menurut Conyer dan Hill, perencanaan adalah upaya untuk menyusun prioritas sesuai dengan sumber daya yang tersedia dan tujuan jangka panjang yang ditetapkan. Kegiatan perencanaan sesungguhnya juga mengandung unsur kreativitas dan keberanian dalam memberikan penilaian atas situasi saat ini dan masa depan sekaligus. Perencanaan merupakan fungsi pertama dari adanya manajemen di sebuah organisasi. Perencanaan adalah proses dasar di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Dalam perencanaan, manajer harus memutuskan apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Selanjutnya, kelebihan dari perencanaan. Yang pertama, perencanaan akan menyebabkan berbagai macam aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dan dapat dilakukan secara teratur. Yang kedua, perencanaan akan mengurangi atau menghilangkan jenis pekerjaan yang tidak produktif. Yang ketiga, perencanaan dapat dipakai untuk mengukur hasil kegiatan yang telah dicapai, karena dalam perencanaan ditetapkan berbagai standar. Keempat, perencanaan memberikan suatu landasan pokok fungsi manajemen lainnya. Adapun kekurangan dari pengawas perencanaan yaitu 1. Perencanaan mempunyai keterbatasan mengukur informasi dan fakta-fakta di masa yang akan datang dengan tepat. 2. Perencanaan yang baik memerlukan sejumlah dana. 3. Perencanaan mempunyai hambatan psikologis bagi pimpinan dan staf karena harus menunggu dan melihat hasil yang akan dicapai. Keempat, perencanaan menghambat timbulnya inisiatif. Gagasan baru untuk mengadakan perubahan harus ditunda sampai tahap perencanaan berikutnya. Yang kelima, perencanaan juga menghambat tindakan baru yang harus diambil oleh staf. Soal yang kedua yaitu jelaskan fungsi perencanaan Telkomsel menggunakan 4 tahap dasar perencanaan. Yang pertama, menetapkan sasaran atau perangkat tujuan. Telkom akan terus mengembangkan segmen bisnis seluler melalui Telkomsel, khususnya memperkuat digital bisnis, dan memperkuat segmen konsumer melalui produk andalan fixed broadband IndiHome. Fixed broadband pihaknya berpandangan tingkat kompetisi akan tetap sehat dan rencana ekspansi IndiHome dapat terrealisasi dengan baik. Sehingga pihaknya berharap akan semakin banyak rumah tangga yang dapat menjangkau dan mengakses layanan internet dan konten berkualitas tinggi. Tahap yang kedua yaitu menentukan keadaan, situasi, dan kondisi sekarang. PT Telkom Indonesia atau TLKM akan fokus dalam memperkuat kesehatan bisnis, perusahaan, dan mengakselerasi transformasi digital demi menghadapi perubahan perilaku pelanggan. Karena perubahan gaya hidup masyarakat yang going mobile, ingin dapat dihubungi dan menghubungi dimanapun berada, menyebabkan adanya kebutuhan memiliki telepon seluler. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat. Faktor kepuasan pelanggan menjadi salah satu faktor penting. Telkomsel memberikan keunggulan produk yang berbeda dari produk lainnya, sehingga setiap bulan mengalami peningkatan. Telkomsel mempertahankan kepercayaan pelanggan melalui kualitas produknya, seperti jaringan dan pelayanan yang baik. Faktor penghambat seperti kita tahu, brand yang serupa contohnya Indosat Oridu, XL, Axis, yang juga cukup dikenal oleh masyarakat. Jadi Telkomsel harus mampu mengungguli produk lain. Dan dari yang kita tahu, produk yang dikeluarkan Telkomsel juga terbilang cukup mahal. Tahap yang keempat yaitu mengembangkan rencana dan menjabarkannya. Memberikan layanan enterprise solution melalui segmen enterprise dan terus membangun infrastruktur baik backbone, akses maupun data center disertai pengembangan berbagai solusi layanan digital untuk memperkuat customer experience. Soal yang ketiga yaitu jelaskan apa yang dimaksud etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Oke, yang pertama etika bisnis. Etika bisnis dapat didefinisikan sebagai suatu kode etik
yang diterapkan pada entitas bisnis atau perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis. Menurut Bertens, bisnis yang beretika dipandang dari 3 sudut. Yang pertama, dari sudut pandang ekonomi. Bisnis yang baik adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan tanpa merugikan orang lain. Yang kedua, dari sudut pandang hukum. Bisnis yang baik adalah bisnis yang tidak melanggar aturan-aturan hukum. Yang ketiga, dari sudut pandang moral. Bisnis yang baik adalah bisnis yang sesuai dengan ukuran-ukuran moralitas. Selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial merupakan bagian dari etika bisnis, yaitu adanya kesadaran perusahaan bahwa keputusan bisnisnya dapat mempengaruhi masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah wujud kepedulian suatu usaha pada masyarakat dan lingkungan di sekitar di mana usaha tersebut berada. Tanggung jawab sosial perusahaan dapat berupa tanggung jawab sosial pada konsumen, tanggung jawab sosial kepada karyawan, tanggung jawab sosial kepada kreditor, tanggung jawab sosial kepada pemegang saham, tanggung jawab sosial kepada lingkungan, dan tanggung jawab sosial kepada komunitas. Soal yang keempat yaitu ada pernyataan tanggung jawab sosial merugikan bagi perusahaan karena dapat mengurangi profit dan membutuhkan biaya yang besar. Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Saya kurang setuju dengan pernyataan ini karena menurut saya CSR tidak sepenuhnya merugikan bagi suatu perusahaan. Memang biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk program CSR dianggap tak mendatangkan profit langsung bagi perusahaan. Namun, perusahaan yang memiliki program CSR yang baik biasanya akan langgeng dan semakin berumur panjang karena masyarakat merasa perusahaan itu menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Oke, untuk contohnya itu Microsoft yang setiap tahunnya mengeluarkan miliaran dolar melalui program CSR. Mereka membantu riset untuk penyembuhan kanker, pendidikan, pengembangan pertanian, dan membantu menjawab isu-isu sosial lainnya. Namun, seperti kita tahu, pemilik Microsoft, Bill Gates, dinobatkan sebagai orang terkaya di dunia. Kita ambil contoh lain yaitu PT Unilever Indonesia. Program CSR melalui produk-produknya. Di antaranya adalah kampanye cuci tangan dengan sabun yang digerakkan oleh Lifebuoy, pelestarian kuliner Nusantara oleh Kecap Bango, dan edukasi kesehatan gigi dan mulut oleh Pepsodent. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.